Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 3 dampak buruk menunda pekerjaan. Banyak di antara kita yang terjebak pada kata nanti. Nanti saja untuk menyelesaikan tugas yang didapatkan, tugas yang diberikan. Nah, dengan anggapan bahwa kita bisa saja menyelesaikannya di lain waktu. Nah, hal ini disebut dengan istilah procrastination atau menunda pekerjaan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka anggap bahwa menunda pekerjaan itu biasa saja, tetapi sebenarnya jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka menunda pekerjaan ini sangat berdampak buruk sekali. Ada banyak sebenarnya dampak-dampak buruk dari kebiasaan menunda pekerjaan, tetapi pada video kali ini yang akan kita bahas adalah ada 3 dampak buruk kebiasaan menunda pekerjaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kehilangan waktu berharga. Nah, ketika seseorang menunda pekerjaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah menuruti yang namanya rasa malas dalam dirinya tuh. Nah, ketika hal tersebut dilakukan, maka berdampak pada pekerjaan yang harusnya diselesaikan hari ini, pekerjaan yang harusnya diselesaikan sekarang itu malah sama sekali tidak dikerjakan, dan akhirnya apa? Akhirnya tertunda, menumpuk. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya kita sudah membuang waktu yang bermanfaat menjadi waktu yang sia-sia. Ketika kita menunda pekerjaan, maka ada begitu banyak waktu yang berharga yang terbuang. Kenapa? Misal pekerjaan ini sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Tetapi dikerjakannya nanti. Nanti itu adalah indikasi malas. Dan ketika malas mengerjakannya pun nanti akan lamban. Jadi sesuatu yang bisa dikerjakan 10 menit justru membuang waktu bisa sampai 30 menit atau 1 jam. Itu kan buruk. Ada begitu banyak waktu berharga kita yang terbuang tuh. Itu dampak buruknya. Kemudian dampak buruk yang kedua ketika kita menunda pekerjaan adalah pekerjaan itu bisa menumpuk. Nah, kebiasaan suka menunda pekerjaan itu akan membuat pekerjaan menjadi lebih menumpuk. Mengapa demikian? Karena setiap kali kita diberikan tugas selalu beralasan nanti dikerjakan nanti saja dikerjakannya. Hingga pada akhirnya ketika pekerjaan akan dikumpulkan baru menyadari bahwa banyak tugas yang harus diselesaikan. Jadi kita dapat satu tugas, nanti saja. Dapat tugas yang baru, nanti saja. Dapat tugas yang lain, nanti saja. Itu kan menumpuk. Dan itu akan menjadi beban pikiran bagi orang yang bersangkutan, dan itu akan buruk tuh. Nah, sehingga nyambung lagi pada dampak yang ketiga, yaitu hasil pekerjaan tidak maksimal. Nah, ketika pekerjaan kita itu menumpuk, maka hal tersebut kan akan membuat kita beban, stres dan sebagainya, hingga niat untuk mengerjakannya pun itu hanya muncul ketika misalnya deadline akan berakhir atau mendekati deadline. Banyak sekali kan ketika kita dapat tugas, nanti saja, deadline-nya masih lama. Nah, ketika deadline-nya dekat baru kita mengerjakannya. Hal itu kan pasti akan membuat seseorang itu merasa panik, merasa tergesa-gesa dalam mengerjakannya. Nah, ketika panik dan tergesa-gesa, itu kan beban tuh. Nah, biasanya seseorang itu akan mengerjakan apa adanya. Yang yang penting selesai. Gitu. Itu kan buruk tuh. Sehingga pada akhirnya ketika hal tersebut yang terjadi, tugas yang kita kerjakan itu tidak bisa kita selesaikan secara maksimal, dan itu buruk. Pekerjaan yang ditunda itu hasilnya pasti tidak maksimal. Oleh karena itu, ketika ada pekerjaan, selesaikan aja apa yang bisa dikerjakan sekarang. Jangan menunda-nunda lagi. Nah, itu tadi dampak buruk terkait kebiasaan menunda pekerjaan. Ada banyak sebenarnya, tetapi yang saya bahas, yang ingin saya sampaikan adalah 3 poin ini saja. Demikian, semoga dengan mendengarkan video ini kita bisa menghindari yang namanya sifat atau sikap atau kebiasaan menunda pekerjaan, sehingga kita tidak kehilangan waktu yang berharga, pekerjaan kita tidak menumpuk yang bisa membuat stres, dan juga hasil pekerjaan kita pun bisa maksimal. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.